Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan panel project untuk mata kuliah Project Aplikasi Database dengan judul Sistem Pencatatan Kehadiran Berbasis Website dengan nama aplikasi yang kami buat, yaitu Attendify. Kemudian anggota kelompok kami terdiri dari Safa Alicia dengan NIM 2020 230090. Kemudian Ari Adhari Prasetyo dengan NIM 2020 23001. Kemudian saya sendiri yaitu Desi Amelia Emilia dengan NIM 2020 2300007. Kemudian untuk materi pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini itu ada introduction, tujuan proyek, fitur-fitur, tahap pengembangan, implementasi, manfaat, demo aplikasi, dan penutup. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang introduction. Apa itu sistem pencatatan kehadiran berbasis website? Sistem pencatatan kehadiran berbasis website adalah solusi digital yang memfasilitasi pencatatan kehadiran secara online melalui platform berbasis website. Dengan menggunakan website khusus, pengguna dapat dengan mudah dan efisien mencatat dan memantau kehadiran mereka tanpa perlu mengandalkan metode manual tradisional. Sistem ini memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi pengguna untuk mengelola dan merekam data kehadiran secara efektif. Kemudian yang kedua adalah tujuan proyek. Dalam tujuan proyek aplikasi yang kami buat pada kali ini yaitu yang pertama ada efisiensi. Efisiensi di sini berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pengelolaan kehadiran anggota kelompok melalui sistem digital. Kemudian yang kedua terdapat akurasi yang digunakan untuk menghasilkan data kehadiran yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir terdapat kemudahan, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para anggota kelompok dalam mencatat dan melacak kehadiran mereka. Kemudian terdapat fitur-fitur dari sistem pencatatan aplikasi kehadiran berbasis website. Next. Kemudian di sini fitur-fiturnya terdiri dari pencatatan otomatis, yaitu sistem secara otomatis akan mencatat kehadiran anggota sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua terdapat notifikasi, yaitu sistem akan mengirimkan notifikasi kepada anggota sebagai pengingat kehadiran dan informasi terkait. Dan yang terakhir terdapat monitoring kehadiran, yaitu untuk anggota agar dapat memantau riwayat dan statistik kehadiran mereka melalui dashboard yang terintegrasi. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Arya. Silahkan. Oke, di poin selanjutnya kita akan coba membahas topik tentang tahap pengembangan pada aplikasi sistem absensi itu tersendiri. Jadi di poin tahap pengembangan sistem ini itu kita bagi jadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Lalu di tahap kedua ada pengembangan dan pengujian dari aplikasi sistem absensi. Lalu yang terakhir ada implementasi. Pada tahap pertama ini kita akan melakukan analisa kebutuhan, di mana pada proses analisanya kami akan merincikan menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah user needs. Pada tahapan ini proses yang dilakukan adalah mendalami dan memahami kebutuhan user dalam penggunaan aplikasi. Dalam prosesnya ada beberapa metode yang kami lakukan, diantaranya adalah melakukan survei dan analisis pasar. Kenapa kita pakai metode itu? Karena kita ingin memastikan bahwa aplikasi yang kita develop ini akan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari users. Lalu di poin keduanya adalah functionality plan, di mana setelah memahami kebutuhan dari users, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan identifikasi fitur-fitur utama yang akan menjadi inti dari aplikasi, yaitu sistem absensi itu tersendiri. Hal ini mencakup dari rancangan alur kerja dan fungsionalitas aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan yang telah kita identifikasi sebelumnya. Lalu di poin yang terakhir dari tahapan pertama adalah specification plan. Di sub poin akhir ini terdapat tahap specification plan, di mana kita akan mendefinisikan terkait fungsionalitas aplikasi seperti arsitektur yang kita gunakan dan user interface yang akan kita tampilkan. Lalu di tahapan kedua yaitu pengembangan dan pengujian. Di tahapan pengembangan dan pengujian ini kita juga kita rincikan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah pembuatan prototype.
Pada tahapan ini kita akan membangun sebuah versi awal, bisa biasa disebut atau prototipe aplikasi, di mana tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan secara visual bagaimana aplikasi akan berfungsi. Lalu di subpoin yang kedua adalah terkait pengembangan aplikasi tersendiri. Nah, pada tahapan ini kita akan mulai membangun aplikasi sistem absensi ini sesuai spesifikasi yang sebelumnya kita udah tentukan di awal. Jadi secara singkat, kita ngebangun aplikasi ini tuh menggunakan salah satu framework backend dari bahasa pemrograman PHP. Lalu database yang kita gunakan dalam aplikasi ini untuk menghandle proses transaksi data yang ada di dalamnya itu menggunakan database yang berjenis SQL atau Structure Query Language. Lalu di subpoint terakhir, kita akan melakukan pengujian fungsionalitas. Jadi di tahap akhir pada subpoint ini, sebelum perilisan aplikasi, kita akan melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi. Hal ini mencakup uji fungsionalitas itu tersendiri, lalu kita akan menguji kinerjanya dan beberapa parameter lainnya. Lalu di tahapan ketiga, itu ada tahap implementasi aplikasi. Ini merupakan tahap akhir dari pengembangan aplikasi yang sedang kita bangun. Ada 2 poin utama yang akan menjadi concern kita, bisa dibilang jadi concern utama kita dalam proses akhir pengembangan aplikasi. Yang pertama itu ada rilis. Pada tahap ini kita akan menentukan media platform tempat kita rilis aplikasi yang sudah kita bangun. Nah, pada saat ini aplikasi kita itu masih kita simpan dan kita jalankan pada localhost. Namun kami berencana untuk merilis aplikasi ini ke platform cloud untuk nantinya kita bisa gunakan sebagai demo aplikasi kepada calon user. Lalu di concern yang kedua adalah evaluasi. Tahapan akhir dari proses pengembangan aplikasi sistem absensi ini adalah kita akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan aplikasi bisa terus memenuhi kebutuhan user. Kedepannya juga kita juga akan mengintegrasikan sistem umpan balik atau feedback yang akan menjadi salah satu fitur wajib yang akan tersedia pada aplikasi sistem absensi yang udah kita bangun ini. Lalu di poin yang selanjutnya, yaitu poin kelima, kita akan membahas terkait implementasi daripada sistem absensi itu tersendiri. Um, jadi setelah menyelesaikan tahapan pengembangan pada poin sebelumnya, ya kami berharap aplikasi absensi ini ya, bisa memenuhi beberapa kebutuhan user terkait proses absensi. Entah itu dari sektor industri, akademik, ataupun industri lainnya. Proses implementasi aplikasi absensi ini akan menggunakan cloud platform sebagai business drivernya, di mana kita akan menggunakan skema bisnis dengan cloud service, SaaS, software as a service, sehingga tahapan implementasi akan menjadi lebih efektif dan efisien ketika memang udah sampai ke user. Lalu di poin yang selanjutnya kita akan coba bahas manfaat dari pada sistem aplikasi absensi yang sudah kita bangun. Jadi secara garis besar ada 3 poin utama yang bisa kita jadikan manfaat ya terkait sistem aplikasi yang sudah kita bangun. Yang pertama adalah waktu, di mana kita bisa menghemat waktu dalam pencatatan kehadiran dan pengelolaan absensi, karena semuanya dilakukan secara real time dan juga data yang masuk ke dalam sebuah sistem itu juga secara real time, sehingga memudahkan kita para user untuk melakukan absensi. Lalu di poin kedua adalah akurasi, di mana di sini kita menjamin keakuratan data kehadiran untuk evaluasi dan pelaporan. Karena gini kita udah berbasis website di mana semuanya juga informasi daripada user itu akan kita tampung di dalam uh, website yang kita bangun atau aplikasi yang kita bangun. Maka setiap data transaksi yang dibuat di dalamnya juga akan menjamin keakuratan data yang dibuat. Lalu di poin ketiga itu ada transparansi, di mana ya kita akan memastikan transparansi data kehadiran bagi semua pihak terkait. Di poin yang ini mungkin cukup krusial dan di beberapa organisasi menjadi concern tersendiri karena transparansi data itu dibutuhkan. Jadi kita juga akan membangun sebuah sistem yang memang bisa mengcover kebutuhan, bisa mengcover salah satu kebutuhan daripada user tersebut. Di poin yang ketujuh adalah demo aplikasi yang mungkin akan bisa disampaikan oleh teman saya, Syafa. Mungkin waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami. Sebelumnya saya izin share screen. Oke, jadi untuk halaman pertamanya kita di sini ada halaman login. Pertama-tama saya akan mencoba login dengan akun saya dulu. Nah, jika loginnya berhasil, nanti akan dibawa ke halaman pertama, yaitu dashboard. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponennya satu-satu terlebih dahulu. Jadi yang di atas ada header, di sini ada foto dari usernya, namun karena saya tidak ada fotonya, jadi default image-nya user icon seperti ini. Kemudian adalah nama employee-nya, nama karyawannya, dan posisinya sekarang. Lalu di sebelah kanan ada sebuah menu drop-down yang isinya settings dan logout. Kemudian untuk isi dari dashboard-nya, di sebelah kiri ini ada button untuk karyawan bisa check-in dan check-out. Kemudian di bawahnya adalah sebuah kalender, jadi di sini akan ada seperti event-event karyawan yang mendatang atau yang sudah terjadi, seperti misalnya di hari Senin ada holiday, terus kalau misalnya karyawan bakal minta cuti, nanti akan masuk di sini. Kemudian di bagian atas juga ada announcement, jadi di sini ada announcement bagi karyawan-karyawan, seperti misalnya ada libur nasional, atau mungkin ada event-event dari perusahaan. Lalu untuk di bawahnya ada seperti riwayat attendance dan cuti. Lalu untuk di bagian bawah ini ada navigation bar-nya. Yang pertama adalah menu home, yaitu menu yang sekarang ini. Lalu yang kedua ada menu employee, menu attendance, dan menu leave. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur utamanya saja. Pertama-tama saya akan jelaskan menu employee. Nah, jadi di sini nanti akan menyimpan semua data-data employee. Lalu untuk employee yang sudah ada bisa dilihat detailnya seperti ini. Nah, di sini ada data nama, tanggal lahir, nomor telepon, email, posisi, dan manajernya siapa di sini. Lalu kemudian ada button edit dan delete juga. Untuk membuat employee baru bisa diklik button plus yang ini, kemudian diisi format. Misalnya di sini saya isi acak aja datanya. Kemudian kalau yang foto ini wajib diisi. Nah, kalau sudah berhasil tersimpan, nanti akan tambah datanya di sini. Selanjutnya, karena aplikasi kita ini kan memungkinkan karyawan untuk melakukan absensi. Absensinya itu berdasarkan kamera, jadi face recognition. Jadi untuk sistem absensi di aplikasi kami memanfaatkan teknologi face recognition. Jadi nanti sistemnya kurang lebih karyawan akan mengambil foto, kemudian foto tersebut akan dibandingkan dengan data yang ada, apakah sudah sesuai dengan foto karyawan itu atau tidak sesuai. Jadi untuk foto-foto karyawan yang menjadi komparasinya, bisa dikatakan begitu, itu dari foto-foto employee ini. Nah, foto-foto employee ini akan diproses terlebih dahulu. Jadi di sini kita pakai Python, akan dibuat encodingnya. Nah, untuk membuat encodingnya itu ada di settings dan di menu yang face recognition ini. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya belum dibuat encoding, nanti akan ada tulisan, akan silang di sini. Namun karena saya sudah membuat encodingnya, jadi tidak perlu membuat encoding lagi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proses check-in-nya. Jadi untuk proses check-in, kembali lagi ke home sini dan klik yang check-in ini. Jadi nanti muncul kamera seperti ini, lalu di sebelah sini ada harinya. Lalu kalau misalnya mukanya salah atau tidak sesuai dengan yang didata, misalnya saya coba begini, nah nanti akan ada notification kalau check-in-nya tidak berhasil karena face not recognized. Lalu kalau misalnya sesuai dengan data yang ada di database,
Nah, akan ada tulisannya check-in successful. Kemudian, data check-in dan check-out itu bisa dilihat di halaman attendance. Nah, di sini ada data attendance yang tadi yang baru. Lalu dari sini juga bisa dilihat detailnya. Detailnya tuh berisi fotonya tadi, foto check-in-nya. Lalu untuk check-out juga sama seperti tadi. Klik yang check-out ini, lalu di-submit. Nah, karena sudah berhasil, sekarang sudah ada datanya juga di sini. Lalu, kalau misalnya check-in-nya di atas jam 8, nanti akan tulisannya berwarna merah seperti ini. Namun kalau misalnya di bawah jam 8 atau jam 8 pas, dia bakal warna hijau. Kalau yang check-out, dia bakal warna merah kalau dia di bawah jam 5. Lalu sebagai pelengkap aja, kita ada satu fitur lagi, yaitu fitur request cuti. Nah, jadi di sini tuh sistemnya karyawan bisa request cuti ke manajer dia, ke atasan dia. Jadi di sini kalau mau bikin request cuti, bisa klik yang ini, create leave request. Kemudian pilih employee-nya, dan kapan mulainya, dan kapan berakhir cutinya. Nah, lalu otomatis dihitung duration-nya berapa, di sini 8 hari, dan alasannya. Misalnya sakit. Nah, kalau sudah berhasil bisa dilihat di sini ada leave request ya. Nah, di sini kan statusnya to approve, berarti dia belum di-approve oleh manajernya. Untuk meng-approve bisa dibuka di view di sini, lalu bisa pilih di-approve atau di-reject. Kalau di-approve, nanti di sini juga statusnya sudah berubah. Saya kira sekian itu saja demonstrasi aplikasinya. Saya kembalikan lagi ke Emilia. Oke, baik. Terima kasih, Safa, atas penjelasan untuk aplikasinya. Dengan berakhirnya sesi presentasi kelompok kami untuk mata kuliah Project Aplikasi Database, dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.